Ya, kembali di program acara Happiness Moment di sore hari ini. Jujur semuanya kita dengarkan tadi sharing dari Ibu Salin bagaimana kita harus membuang jauh-jauh iri hati. Mm-mm. Irinya mungkin sederhana ya, Bu. Sederhana, Karena melihat yang lain jadi betul. iri gitu ya. Ya, dan tidak kelihatan karena kan tersembunyi di hati masing-masing. Iya. Ya. Dan masih terbuka di line WhatsApp-nya. Silakan Mm-mm. jujur semuanya di 085311665300 di 085311665300 untuk jujur bisa berinteraktif langsung dengan Ibu Salin di sore hari ini. Silakan Ibu bisa dilanjutkan sharingnya kembali. Iya, oke. Tadi kita udah baca contoh tentang Yusuf, bagaimana dia punya hati yang baik, dia hanya menceritakan sebuah mimpi, tapi orang yang merasa gitu loh. Ini anak bungsu, kenapa kami akan menyembah dia? Ini kan sebuah pikiran yang dilahirkan oleh sebuah kedagingan. Padahal maksud Yusuf kan tidak seperti itu. Dia hanya menceritakan sebuah mimpi yang dia juga nggak ngerti apa artinya. Tapi lihat orang yang dengar adalah kakak-kakaknya. Sehingga memang dalam mimpi itu dikatakan bahwa dia melihat mereka semua sujud. Nah, kakaknya tersinggung dengan kata sujud. Kami kakak, kenapa sujud sama kamu? Nah, ini mengapa bisa pikiran seperti saudara? Karena itu masih kedagingan. Kemanusiaannya timbul sehingga kamu adik, mengapa kita harus sujud? Padahal itu hanya sebuah mimpi. Nah, kita lihat yang berikut, contoh yang berikut. Kita baca dalam Kejadian pasal yang keempat, ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-6. Kejadian pasal yang keempat ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Nah, lihat terus Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? ayat 7. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Nah, lihat saudara, coba lihat cerita ini. Sama-sama mempersembahkan korban kepada Tuhan, Habel dan Kain. Habel diindahkan dan Kain tidak. Tapi Kain menjadi muram mukanya, hatinya sangat panas. Kenapa persembahan saya nggak diterima? Tapi Tuhan juga melihat hati dari Kain dan dia berkata, bukankah engkau sudah buat hal yang baik? Dan bukankah engkau harus berseri atasnya? Lalu Tuhan mulai menegur Kain. Tuhan berkata, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tapi jika engkau tidak berbuat baik, ingat ini, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tapi engkau harus berkuasa atasnya. Nah, saudara lihat ini. Waktu orang cerita sesuatu kepada kita, ya tadi kita lagi tersenyum, tapi saat-saat yang kita dengar kok kayaknya orang ini kok lebih dari saya, kok ceritanya lebih hebat daripada saya, muka kita mulai murung seperti Kain. Kalau Tuhan mulai tegur di sini, jika hatimu itu tidak baik, engkau harus ingat, ya, jangan sampai dosa terjadi karena di depan pintu dosa sedang mengintip engkau. Kalau engkau membuka celah kepada roh iri hati, maka engkau akan ditaklukkannya. Dan Tuhan berkata buat Kain, bukankah engkau harus berkuasa atas dagingmu? Sama seperti Amsal pasal 4 ayat 23. Dan bersungguh-sungguhlah dan berusahalah jaga hatimu, karena hati itulah terpancar kehidupan. Bayangkan saudara berdoa bilang sama Tuhan, I love you Jesus, I love you Lord, aku sungguh-sungguh mengasihimu. Tapi di dalam hatimu yang orang lain tidak tahu, hanya engkau dengan Tuhan, bahkan iblis yang tahu itu, saudara. Dan ada membiarkan hati yang iri itu menjadi bagian dalam hidupmu. Mengerikan sekali. Nah, oleh karena itu, hari ini Tuhan mau saudara dan saya belajar untuk melihat ke dalam hati lebih jauh lagi. Apa yang sebenarnya kita miliki. Apakah sungguh-sungguh hati kita sudah sangat mencintai Tuhan atau tidak. Nah, ada 3 hal buruk yang akan terjadi saat ada iri hati. Ini dengar baik-baik ya.
Yang pertama, roh iri hati merusak hubunganmu dengan Tuhan sebenarnya. Walaupun engkau berdoa, sepertinya engkau baca firman, tapi roh itu sudah merusak hubunganmu dengan Tuhan. Karena di dalam Tuhan tidak pernah ada roh yang tidak benar atau hati yang gak baik itu. Di dalam Tuhan, Tuhan kasih kita hati yang luar biasa. Saat ada iri hati dalam hidup kita, maka hubungan kita dengan Tuhan pasti retak atau rusak, saudara. Ya, maka marahlah anak sulung ini, ceritanya ini, saudara. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Kita baca cerita ini tentang anak sulung yang benci kepada adiknya yang bungsu. Kita baca ya, wow, dan kita sudah banyak menceritakan contoh-contoh ini. Nah, oleh karena itu kita harus menjadi bagian penting untuk menjaga hati supaya diberkati oleh Tuhan seterusnya dan selama-lamanya. Lukas 15 ayat yang ke-27 dan 28. Haleluya. Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembeli anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Nah, saudara lihat ini, ya, ngeri ya. Ya, ada pelayan yang keluar dan berkata, oh ini ada pesta, karena adik mau kembali sehingga sedang merayakan pesta. Lalu kakak yang tinggal sama dia dibiarkan hatinya meledak marah, gak mau masuk, ngambek, cuma gara-gara itu. Nah, coba lihat, kita baca ayat ini selanjutnya, 29. Haleluya. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembeli anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Ya, lanjut. Dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Haleluya. Ia telah hilang dan didapat kembali. Haleluya. Ini yang sebenarnya Tuhan lagi bicara kepada kita tentang contoh ini. Kita patut bersyukur jika ada orang lain diangkat. Jika orang berdosa ini dipilih oleh Tuhan dan dipercayai sesuatu yang luar biasa, kita patut bersyukur karena dia yang hilang telah kembali. Ini pandangan seorang yang benar-benar kita perlu melihat. Ini mata roh yang berbicara, saudara. Ya, tapi kalau mata jasmani yang berbicara ya seperti anak sulung ini. Walaupun dia tinggal dengan ayahnya makan enak, dia makan enak, ayahnya pergi kemana dia ikut pergi, ayahnya pakai apa dia juga pakai apa, semuanya ada yang di dalam rumahnya ya dia punya juga. Tapi dia tidak merasakan ini yang saya katakan, ya. Saudara hidup, saudara bernafas, saudara diberkati, makan siang, makan malam, semuanya ada, tapi saudara tidak bersyukur. Ini contoh sama seperti seorang sulung ini. Saudara menikmati berkat Tuhan, tapi saudara tidak bersyukur. Yang saudara lakukan adalah melihat hal-hal yang kok saya nggak dilakukan, kok dia dirayakan, kok saya tidak, kok dia bisa itu, kok saya tidak bisa, kok dia lakukan itu, kok saya nggak bisa. Semua hal saudara menilai, padahal Bapa tahu yang terbaik buat kita masing-masing, dan Bapa sudah melakukan itu buat kita. Nah, oleh karena itu, jika saudara masih memiliki hati ini, saudara punya hubungan sama Tuhan pasti retak. Yang kedua, ya, roh iri hati. Jika itu ada hal yang terburuk. Pertama, hubunganmu dengan Tuhan pasti rusak. Yang kedua adalah merusak hubungan kita dengan sesama. Itu pasti, saudara, ya. Yang tadinya makan bersama-sama, hangout bersama-sama, ya, pergi bersama-sama, tapi karena ada iri hati, kita membiarkan hidup kita menjadi tidak nyaman satu sama yang lain, ya. Karena kamu masih duniawi, kata Paulus kepada jemaat di Korintus, 1 Korintus pasal yang ketiga tadi, saudara, ya. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusiawi, duniawi, dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Kalau kita sudah menjadi pengikut Tuhan, tetapi kita masih menyimpan rasa iri hati, ya, maka kita sama halnya dengan manusia duniawi yang memikirkan hal-hal dunia, saudara. Saat ada iri hati, maka hubungan kita dengan sesama pun akan menjadi rusak. Karena iri hati mendatangkan perselisihan, pertengkaran, dan tentu perpecahan.
merusak semua yang baik. Jadi yang pertama, hubunganmu dengan Tuhan rusak. Yang kedua, hubunganmu dengan sesama juga rusak. Dan yang ketiga yang terjadi jika ada iri hati, merusak diri sendiri. Dari manakah datangnya sengketa, kata firman Tuhan? Ya, dan pertengkaran di antara kamu, bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa, tapi yang kamu lakukan adalah membiarkan hatimu iri. Yakobus 4 ayat 1-2 menjelaskan demikian. Nah, saat ada iri hati, selain merusak hubungan kita dengan Tuhan, dengan sesama, juga merusak diri kita, saudara. Dan ini tandanya berarti saudara menghalangi sendiri berkat Tuhan terjadi buat saudara. Kenapa? Karena saudara tidak punya tempat bejana hati yang baik untuk menampung segala berkat Tuhan. Dan ini yang membuat kita akhirnya tidak pernah mengerti betapa dalam dan betapa indah dan betapa dahsyatnya cinta kasih Bapa kepada kita. Nah, oleh karena itu, bagaimana caranya untuk menghilangkan atau mengalahkan iri hati dalam roh saudara? Ini adalah sampah, harus dibuang. Tema saya adalah iri hati harus dibuang. Namanya dibuang adalah sebuah sampah. Kalau sampah udah dibuang, jangan diambil lagi. Ada 3 hal juga yang saya mau sharekan pada sore hari ini. Bagaimana supaya saudara bisa melepaskan yang namanya roh iri hati atau membuang roh iri hati. Yang pertama, jangan membandingkan hidup saudara dengan orang lain. Karena masing-masing sudah Tuhan kasih porsi yang berbeda-beda untuk kemuliaan namanya. Bahaya kalau saudara membandingkan diri saudara dengan orang lain. Kita baca yuk Lukas 15 ayat yang ke-30. Haleluya. Lukas 15 ayat yang ke-30. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Cerita yang sama tentang seorang anak yang hilang, yang didapati kembali lagi. Tapi lihat, kenapa sampai terjadi kakak yang sulung ini memiliki pikiran seperti ini? Karena dia membandingkan dirinya dengan adiknya. Kalau di mana ada iri hati karena perbandingan yang kita lakukan, maka terjadilah sebuah perselisihan, pertengkaran. Dan ini yang saya katakan, saudara sudah membuka celah untuk iblis bekerja dengan begitu leluasa dan menghancurkan kehidupan saudara sendiri, ya. Jadi saat orang lain mungkin lebih dan diberikan kemampuan sesuatu lebih karena mungkin kemampuannya atau juga ada hal-hal yang lain, jangan pernah engkau membandingkan dirimu dengan orang lain. Harus dibuang ini, saudara. Jika saudara membandingkan dirimu dengan orang lain, engkau harus putuskan roh ini. Jangan sampai terjadi ada hubungan seperti itu dalam batinmu, dalam rohmu. Yang kedua, bagaimana supaya melepaskan roh iri hati? Yang saudara taruh dalam roh saudara adalah mengucap syukur di dalam segala hal. Makanya dalam Lukas tadi dijelaskan, engkau selalu bersama dengan aku, kepunyaanku adalah kepunyaanmu juga. Bersyukur saudara, ya. Setiap hari kita masih dapat nafas hidup. Nafas hidup ini digunakan untuk apa? Kita harus mencari tahu. Dengan cara adalah membangun hidup rohani, ya. Bukan nafas hidup dikasih untuk mencela dan tidak bersyukur terhadap apapun yang Tuhan percayakan buat saudara. Jadi mari teruslah mengucap syukur. Kalau saudara tidak mengucap syukur, berarti saudara membiarkan dirimu ada dalam kehidupan iri hati. Jadi buanglah sikap dan sifat yang tidak tahu berterima kasih. Itu poin yang kedua. Yang ketiga adalah bagaimana supaya kita terlepas dari roh iri hati. Hiduplah dalam sebuah kebenaran firman yang memerdekakan saudara.
Artinya, waktu saudara membaca firman, saudara harus pastikan firman ini adalah kekuatan buat saudara, dan saudara mengalami kemenangan dalam firman Tuhan itu. Roma 8 ayat 5 sampai dengan 6 menjelaskan hal ini buat kita semua. Mari kita buka sama-sama Roma 8 ayat 5 sampai dengan 6. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Haleluya. Jadi waktu saudara tahu bahwa hidup saudara layak untuk diberkati, maka tinggallah dalam damai sejahtera. Hiduplah dalam kebenaran, dalam roh Allah. Buanglah semua sifat daging saudara. Buanglah semua hal yang bukan dari kebenaran firman Allah. Jadi kalau saudara mau mengalami kemenangan dalam roh iri hati, yang pertama adalah jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Yang kedua, tetaplah bersyukur. Ya, berterima kasih untuk apapun yang Tuhan izinkan, bahkan engkau harus berkata bersyukur di dalamnya. Bersyukurlah, karena semua rancangan Allah adalah damai sejahtera. Bahkan apapun yang kau hadapi dan kau alami mendatangkan kebaikan bagimu jika engkau mengasihi Tuhan. Kemudian yang berikut, hidup dalam kebenaran firman Allah. Kebenaran itu memerdekakan hidup saudara. Dalam dia engkau melihat damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal akan tinggal dengan saudara. Haleluya. Kita akan lanjut setelah ini, stay tune. Baik, jadi sebenarnya kita akan break sejenak di program acara Happiness Moment sore hari ini, dan tetap stay tune, dan sudah terbuka di tetap antar masih buka di line WhatsApp-nya di 0853 11 665300 di 0853 11 665300.